Oke, selamat pagi anak-anak semua. Bersama kita akan kembali melanjutkan materi kita ya, pembelajaran yang ketiga ya. Simak baik-baik pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar dua hal ya. Pertama, nanti perlindungan ya bagi hewan dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga, yang kedua kita akan belajar masih tentang kata baku. Nah, pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Ada beberapa contoh ya, mengapa tumbuhan dan hewan itu harus dilestarikan. Ini ada arafasi pelestarian tumbuhan. Bunga Padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbu. Nah, Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekarnya hanya 5-7 hari. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Karena dia jadi sudah sangat langka ya, apalagi tumbuhnya membutuhkan waktu 9 bulan. Karena seperti itu hanya 5-7 hari. Nah, yang kedua, ini ada hewan apa? Nah, ya ini adalah orang hutan ya. Nah, saat ini ancaman kelangsungan hidup orang hutan mencakup karena berubahnya fungsi hutan. Ya, jadi banyak fungsi hutan yang berubah ya, digunakan untuk perumahan, untuk pertanian, tebang ya semacam itu. Manfaatnya seperti itu. Upaya pelestarian pun sudah dilakukan, misalnya dengan kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam rencana tata ruang ekosistem untuk pengembalian habitat orang hutan. Dan juga sudah sebagian besar di tempat penangkaran khusus. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada hewan gajah, ya. Juga salah satu hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan sebagai langkah pencegah dari kita menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi dari gajah Sumatera. Nah, sekarang bagaimana peran pemerintah selain membuat undang-undang perburuan, tadi sudah kita lihat beberapa hewan. Nah, dengan membangun beberapa wilayah ya atau kawasan yang dilindungi. Yang pertama, pembuatan kebun raya yang fungsinya sebagai tempat koleksi dari tanaman berbagai wilayah untuk dilestarikan untuk penelitian. Nah, contoh misalnya ada kebun raya Bogor, kebun raya Cibodas. Nah, kemudian yang kedua, misalkan pemerintah dengan membuat suaka marga satwa yang berfungsi untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah. Contohnya tadi ada gajah. Nah, itu dengan membuat suaka marga satwa Waikambas di Lampung. Nah, itu. Kemudian juga misalnya ada suaka marga satwa di Gunung Lauser di Aceh. Nah, ini untuk melindungi hewan-hewan ya. Kemudian yang ketiga, ada hutan lindung. Nah, berfungsi sebagai daerah resapan air, mencegah erosi dan melindungi habitat. Jadi, dijaga, tidak boleh salah gunakan lagi oleh manusia seperti hutan lindung ya. Kemudian taman nasional ya, berfungsi untuk perlindungan makhluk hidup dan ekosistemnya. Nah, contohnya ini Taman Nasional di Gunung Lauser di Aceh atau bisa juga Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat. Cuma satu, Ujung Kulon. Kemudian yang berikutnya ada cagar alam.
menjaga kondisi alam suatu wilayah agar tetap alami. Contohnya ada cagar alam Rafflesia di Bengkulu, ada cagar alam Pangandaran di Jawa Barat. Karena kan banyak yang disalahgunakan ya, habitat yang membuat tumbuh-tumbuhan dan hewan tadi menjadi langka ya anak-anak ya. Yang terakhir, nah ini kalau tadi yang di darat, sekarang di laut. Ada kan tumbuhan dan hewan di laut, maka dibentuklah taman laut untuk menjaga laut yang memiliki keanekaragaman tinggi dan unik. Nah, misalnya ini di Taman Laut Bunaken di Sulawesi. Nah, beberapa cara yang dilakukan pemerintah untuk mendirikan kawasan atau wilayah yang dilindungi. Baik, selanjutnya anak-anak, kita masih belajar ya mencari informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Sudah kita ulang-ulangi di pembelajaran sebelumnya. Salah satu caranya ya, seperti kemarin menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Kemudian informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah disajikan dalam bentuk diagram dan dituliskan menggunakan kata baku. Jadi ya, masih sama ya caranya seperti kemarin. Kalian cari informasi menggunakan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan sajikan dalam bentuk peta pikiran seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif ya dan kata baku. Ya sudah kita pelajari kemarin, kalimat efektif sudah kita pelajari, kata baku sudah kita pelajari. Masih ingat ya, kalimat efektif harus ada SPOK ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian kata baku adalah yang sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Bacaan Bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Itu kalian bisa lihat contoh misalnya dan bisa berlatih kembali kita cari informasi kan apa namanya tadi kata tanya ya, digali kemudian disajikan peta pikiran. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak pahami ya video singkat pembelajaran kita hari ini. Nanti tugas dan pekerjaan latihan yang harus dikerjakan ada di Google Classroom. Anak-anak bisa lihat dan bisa baca, kemudian dikerjakan dengan baik. Selamat belajar dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Tetap semangat!